Pada sore hari ini, kami dari Paskibra SMA N81 Jakarta akan menampilkan sebuah pembukaan pendapat dan argumen yang akan ditampilkan dengan tema penerapan profil pelajar Pancasila dalam keseharian anggota Paskibra. Dengan saya, Demes, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada sore hari ini. Selamat menyaksikan. Baik, masuk kepada topik yang pertama. Profil pelajar Pancasila memiliki arti yang sangat besar dalam kehidupan, khususnya keseharian peserta didik. Pertanyaannya adalah, apa saja aspek profil pelajar Pancasila dan apa saja pengaplikasiannya dalam keseharian anggota Paskibra? Waktu 2 menit kami tujukan kepada tim A, dimulai ketika pembicara 1 berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore, perkenalkan saya Arya sebagai pembicara pertama dari tim A. Pertama-tama saya ingin membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berartikan pelajar Indonesia sepanjang hayat yang berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh Nadiem, profil pelajar Pancasila tidak hanya terkait dengan kurikulum, tetapi juga sebuah peta jalan pendidikan pelajar Indonesia dari tahun 2020 sampai 2035. Semua itu bertujuan untuk menyiapkan generasi Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila tersendiri terdapat beberapa karakter. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Dan juga yang kedua adalah gotong royong. Yang pertama, penerapannya dapat berupa menghargai segala perbedaan yang ada. Dan juga selain itu kita dapat mendengarkan azan berkumandang dan menghentikan segala kegiatan kita saat azan sedang berkumandang. Lalu dapat juga berupa sebagai sikap kita dalam menjaga sopan santun agar tercipta sosok generasi Pancasila yang dimaksud. Lalu yang kedua, gotong royong. Dalam hal ini sudah jelas dalam Paskibra dituntut untuk tetap kompak dalam segala hal. Entah itu keseragaman hal sepele maupun persamaan kemampuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 41 detik. Masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kita lanjut dengan tanggapan dari pembicara 1 dari tim B. Waktunya 2 menit, dimulai ketika pembicara 1 berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ilham dari pembicara pertama tim B. Sebelumnya saya izin menanggapi argumen dari tim A bahwa dengan persamaan kemampuan. Apakah di sini yang dimaksud dengan otak maupun fisik? Di sini riset kami mengatakan bahwa yang dituju dengan kebijakan profil dari pelajar Pancasila ini dengan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan keterampilan dan kreativitas yang dibebaskan. Namun, kami menyatakan implementasi profil pelajar Pancasila pada keseharian anggota Paskibra adalah aspek bernalar kritis menurut pengalaman dan observasi teman terdekat. Pada ekskul Paskibra akan menambah ketajaman otak untuk berpikir cepat. Namun, tetap dengan argumen yang bermutu dengan kritis sehingga menambah bobot percakapan. Cukup ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu sekitar 51 detik. Apakah masih ada yang ingin tambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari pembicara 2 dari tim A. Waktu 2 menit dimulai ketika pembicara 2 berbicara. Sore semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aisyah, pembicara kedua dari tim A. Pertama-tama, saya akan menjawab tanggapan mengenai fokus gotong royong dan persamaan kemampuan. Kami contohkan dengan kekompakan dan kerjasama dalam mengerjakan sebuah tugas dari seniornya. Kemudian, kami ingin menanggapi, apakah dengan bernalar kritis dan berpikir cepat akan menggambarkan anggota Paskibra melakukan sesuatu dengan gegabah dan terburu-buru. Kemudian, jika dieratkan dengan kegiatan Paskibra sehari-hari, Paskibra itu mengajarkan agar kita disiplin dan berhati-hati dalam bersikap maupun berbicara. Dalam hal ini, anggota Paskibra harus menjaga sikap dan berperilaku keseharian agar dapat menjadi contoh yang baik bagi
kalangan generasi muda. Etika yang diajarkan dalam Paskibra tidak hanya formalitas, namun hal itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu sekitar 59 detik. Masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari pembicara 2 tim B. Waktu 2 menit dimulai ketika pembicara 2 berbicara. Ya, baik. Selamat sore. Perkenalkan, saya Devina Maharani. Saya pembicara kedua dari tim B. Pertama-tama, saya akan membahas tentang keseharian anggota Paskibra. Apakah anggota Paskibra hanya belajar tentang baris berbaris dan minat fisik saja? Jawabannya tentu tidak. Kegiatan Paskibra tidak hanya itu. Kegiatan Paskibra yang diajarkan oleh senior kita adalah cara kita untuk memproses dan berperilaku disiplin waktu serta bernalar kritis yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Pembinaan yang diajarkan oleh senior diharapkan menjadikan kami untuk pribadi yang lebih baik untuk memperoleh informasi, mengevaluasi, merefleksikan, serta mencerminkan anggota Paskibra, serta kuat dalam segi fisik dan mental. Dan kita juga bisa dapat beradaptasi dalam segala keadaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu 1 menit 5 detik. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari pembicara 3 dari tim A. Waktu 2 menit dimulai ketika pembicara 3 berbicara. Kami persilahkan. Sore semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Malik Al-Ghazali, pembicara ketiga dari tim A. Sejalan yang dikatakan oleh pembicara 2 tim A bahwa penerapan profil pelajar Pancasila pada keseharian anggota Paskibra memiliki banyak sekali karakter. Salah satunya kreatif dan mandiri. Hal itu dapat diaplikasikan dengan pola pikir anggota Paskibra yang dapat beradaptasi atau tanggap di segala keadaan serta berkembang semakin dewasa secara logis. Memang keseharian anggota Paskibra tidak hanya sekedar penghinaan bendera dan baris berbaris. Banyak sekali teori, apalagi praktik dalam pembelajaran anggota Paskibra. Hal ini berkaitan dengan gotong royong yang saling support dalam segala kelemahan dan kekurangan, saling membantu dalam segala aspek, serta meningkatkan kerjasama sehingga terbangun suatu komunitas yang mencerminkan nama Paskibra yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu 58 detik. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan penutupan dari pembicara 3 dari tim B. Waktu 2 menit dimulai ketika pembicara 3 berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwan dari pembicara ketiga dari tim B. Menegaskan kembali bahwasannya profil pelajar Pancasila tidak hanya berpatokan pada aspek-aspek yang disebutkan tadi. Menurut riset bahwasannya nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya ada pada diri masing-masing peserta didik. Namun harus ada yang namanya pembiasaan dan juga pembinaan yang dapat menghasilkan generasi Pancasila yang berkualitas dan juga lingkungan yang damai. Pelajar Pancasila juga harus memiliki kreativitas yang tinggi dan dapat menghasilkan suatu karya yang original dan juga bermanfaat, bisa dalam bentuk ide, gagasan ataupun tindakan. Misalnya dalam suatu kerja kelompok ataupun dalam suatu proyek, masing-masing peserta didik dapat menghasilkan dan juga dapat memberikan ide-ide yang baru dan dapat mengolah informasi menjadi gagasan yang baru serta dapat menyelesaikan masalah dengan cara pendekatan yang berbeda-beda. Karena itu, kami menyatakan bahwasannya implementasi profil Pancasila dalam peserta didik khususnya anggota Paskibra itu sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu sekitar 54 detik. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya masuk kepada topik yang kedua. Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi masalah yang kompleks dan memerlukan pemecahan kita bersama. Di antaranya adalah lunturnya nilai nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini dan apa strategi Anda untuk mengantisipasikan hal ini atau penanggulangan dalam hal tersebut?
kami tujukan kepada pembicara 1 dari tim B. Waktunya 2 menit dimulai ketika pembicara 1 berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dilansir dari jurnal tahun 2018 bahwa salah satu penyebabnya adalah arus informasi dan komunikasi yang begitu cepatnya menyebar, yang bisa menjauhkan generasi muda dari budaya-budaya dan falsafah bangsa hidupnya, yaitu Pancasila. Salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan rasa nasionalisme adalah Paskibra. Paskibra ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memupuk rasa kesemangat kebangsaan, cinta tanah air, kepemimpinan, disiplin, serta budi pekerti luhur dalam membentuk karakter building generasi muda di Indonesia. Di saat upacara Hari Besar Nasional, anak-anak Paskibra akan menggunakan pakaian putih dengan gagahnya serta menggunakan sel berwarna merah di lehernya yang melambangkan bahwa itu adalah warna bendera kita. Sepatu hitam ketika berjalan menimbulkan suara khas yang sehingga menambah khidmat jalannya upacara bendera pada hari-hari penting. Apalagi ketika bendera dinaikkan ke atas tiang, melihat bendera merah putih yang berkibar begitu gagahnya, rasanya itu tumbuh rasa nasionalisme dan patriotisme. Teringat bagaimana susahnya para pahlawan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam kegiatan upacara-upacara di Hari Besar Nasional adalah salah satu cara untuk kami membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada peserta didik yang lain selain anggota Paskibra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu sekitar 26 detik. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan mendengarkan tanggapan dari pembicara 1 tim A. Waktu 2 menit dimulai ketika pembicara pertama berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Anak-anak Paskibra memang dituntut untuk terampil dalam baris berbaris. Mereka harus bisa menguasai formasi-formasi yang rumit dan kompleks. Namun di sisi lain, mereka juga harus menampilkan formasi atau baris berbaris yang terlihat indah dan juga menarik. Tentunya hal ini memerlukan konsentrasi yang luar biasa karena mereka dituntut untuk fokus. Ini memerlukan latihan yang melelahkan. Bahkan terkadang ketika akan menghadapi demonstrasi atau perlombaan, mereka diharuskan untuk berlatih sampai sore. Justru hal ini akan menumbuhkan semangat mereka untuk menampilkan yang terbaik serta mendapat hasil yang luar biasa. Mengingat kembali mengenai perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan. Semangat yang sama juga dapat ditemukan dalam anak-anak Paskibra. Dan juga sikap nasionalis mereka akan tumbuh dalam hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu sekitar 57 detik. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari pembicara 2 tim B. Waktunya 2 menit, dimulai ketika pembicara 2 berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam latihan baris berbaris di tengah lapangan, terkadang di bawah teriknya sinar matahari, apakah sangat melelahkan? Karena tidak ada gunanya latihan baris berbaris di tengah lapangan. Memperkuat rasa nasionalisme merupakan salah satu strategi dalam menghadapi perubahan sosial di era globalisasi. Dengan menjaga sikap nasionalisme dan menjaga adat budaya bangsa Indonesia agar tidak kehilangan jati diri sebagian besar dari generasi penerus bangsa. Nah, yang dapat dilakukan generasi penerus bangsa yaitu membaca buku sejarah atau bahkan mengikuti upacara secara hikmat, beserta itu dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu sekitar 1 menit 14 detik. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya tanggapan dari pembicara 2 tim A. Waktu 2 menit dimulai dari pembicara 2 berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kegiatan PBB, banyak sekali hikmah yang dapat diambil. Di antaranya adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tegas, menanamkan rasa persatuan dan kekeluargaan, rasa senasib dan sepenanggungan, hingga melahirkan ikatan batin yang kuat dalam satu tim yang kompak dan solid. Selain itu, dapat juga menanamkan disiplin yang tinggi sehingga senantiasa dapat mengutamakan kepentingan
kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Jika hanya sekedar mengikuti kegiatan upacara, hal itu tidak menjamin akan hikmat atau tidak. Maka, sebagai saran yang sudah dilaksanakan, Paskibra itu sangat berpengaruh pada kesadaran, baik secara mental maupun secara fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara 2 tim A. Masih ada sisa waktu sekitar 1 menit 7 detik. Masih ada yang disampaikan? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan waktu 2 menit kepada tim B. Dimulai ketika pembicara 3 berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Namun kembali lagi dengan pernyataan awal bahwasannya tumbuhnya nasionalisme dan patriotisme harus ditanami sejak kecil pada diri peserta didik dengan cara menghormati dan mengerti arti dari lambang serta bendera Indonesia dengan merah putih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pembicara 3 dari tim B. Masih ada sisa waktu sekitar 1 menit 42 detik. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan mendengarkan penutupan dari pembicara 3 tim A. Waktu 2 menit dimulai dari pembicara ketiga berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam pembinaan Paskibra yang ditekankan adalah rasa nasionalisme dan patriotisme serta rasa kecintaan pada tanah air dan bangsa. Materi-materi yang diberikan banyak tentang perjuangan pahlawan bangsa atau upacara bendera, kepemimpinan, serta sejarah sang saka merah putih, bela negara, dan menumbuhkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai Pancasila. Penanaman nilai-nilai luhur Pancasila sangat ditekankan dalam Paskibra. Semoga dengan Paskibra dapat tertahan jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme bangsa yang ini mulai pudar, mengembalikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mulai tercabut dari akarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara 3 dari tim A. Masih ada sisa waktu sekitar 1 menit 18 detik. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selesai sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Pembukaan pendapat dan argumen dengan tema penerapan profil pelajar Pancasila dalam keseharian anggota Paskibra. Dari sini kita mengetahui bahwa anggota Paskibra menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan